Hanya satu buku yang saya peroleh yang diterbitkan oleh orang-orang Eropa yang mereka bukan Katolik tapi menghormati Bunda Maria. Judulnya adalah Terberkatilah Engkau, Perspektif Pengikut-pengikut gereja yang mereka anut itu tentang Bunda Maria. Nanti saya tunjukkan bukunya. Oke, mungkin Paman Flobamora mau berbicara. Silakan, Paman. Shalom, salve, Ya, oke. Van, Bro Degea. Ya, jadi apa yang disampaikan Paman Ivan itu sangat benar. Ya, walaupun saya tidak memahami semuanya gitu, tapi tujuannya itu kan sangat benar gitu. Tapi bagaimanapun kita sebagai percaya kepada Bunda Maria, kita tetap menyampaikan kebenaran kepada mereka yang kurang paham gitu loh, Bro Ivan. Ya, tapi saya sangat menarik barusan ketika Maria mengatakan bahwa apa pada Elizabeth ya, kalau nggak salah ya, Bro. Gimana, Paman? Apa yang dikatakan? Maksudnya ketika Maria mengatakan ke Elizabeth, kalau nggak salah ya, Bro ya. Akhirnya bayi yang dalam kandungan Oh, Elizabeth itu salam. kan Oh, ngulun, ketika Bunda Maria memberi ah, salam. Ya, memberi salam kepada Elizabeth, terus bayi yang ada dalam kandungan apa loncat kegirangan, kira-kira begitu ya, ya, Bro ya. ya, Nah, itu melonjak kan kegirangan. menandakan itu kan berarti kan dia kan uh, punya Roh Kudus gitu loh, Bro. Walaupun Elizabeth ini hubungan antara manusia dengan manusia, perkawinan lewat setubuh. Itu kan penuh dengan Roh Kudus, apalagi bunda kita yang suci ini loh. Masa kita nggak berpikir sampai ke situ, logikanya gitu loh, Bro. Gitu. Makanya saya aneh. Tadi kan ada yang komen di channelnya DKC, Bunda Maria berdosa tapi dikuduskan. Nah, pertanyaan ini saya tanya ke Bro Ivan. Kalau menurut Bro Ivan bagaimana? Kalau dikuduskan sama aja kan suci, orang yang suci gitu loh, Bro. Bagaimana pendapat Paman Ivan sama Bro Gea? Mungkin pemahaman saya segitu doang. Kalau dikuduskan kan berarti orang yang suci tanpa dosa. Tapi mereka katanya Bunda Maria berdosa, punya dosa tapi dikuduskan. Bagaimana itu, Bro? Makanya Ya, begini, silakan Bro. mungkin Paman Ivan. Yang saya maksudkan, ini jujur aja, dulu-dulu kan saya juga mengalami hal-hal yang itu saya bertanya-tanya. Tapi setelah ada YouTube, saya nonton di KTK, orang di Romo-Romo itu kan, terus uh, apa namanya, kayak seperti Bro DGA setelah DGA jelaskan, jadi kita kan lebih memahami gitu loh, Bro. Harapan saya itu kan ya kita selalu jangan berhenti kita menyampaikan hal yang benar gitu loh, Bro. Yaitu menurut pemahaman saya, jangan sampai kita nggak tahu terus kita tanya ke channel Kristen. Contohnya ya bukan saya menyalahkan. Contohnya saudara kita Messi ya, terus dia tanya kenapa kita harus berulang-ulang kali. Dia boleh kritis, tapi kritis hal yang mana gitu loh. Kalau kritis boleh kita kritis ke promo, tanya boleh tanya, tapi jangan kita itu terus kita ke channel itu. Saya kurang setuju gitu loh, Bro. Ya, saya harapkan generasi muda jangan sampai terjebak dengan ajaran-ajaran awal itu, maksud saya gitu, Bro Dekat, Bro Gea dan Paman Ivan. Karena saya itu kan bukan mata ayatan, yang penting saya memahami gitu loh, Bro. Demikian, Bro. Ya, baik. Paman Ya, Ivan, silakan. mungkin ya saya coba ini ya. Jadi Immaculata Conception itu mau berbicara sejak konsepsi Bunda Maria sudah
dibebaskan, disucikan dari segala dosa, termasuk dosa yang kita katakan misalnya dosa asal ataupun dosa awal itu. Ya, itu konteksnya dalam Immaculate Conception. Nah, ini sebenarnya terverifikasi pada waktu malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria. Kan tadi dikatakan full of grace, ya kan, full of grace, penuh dengan rahmat. Kita bayangkan saja, artinya kita tidak perlu pengetahuan teologi yang tinggi lah. Kita cukup meyakini bahwa kalau sudah penuh dengan rahmat, mana ada dosa bisa punya ambil tempat sedikit pun. Ini pikir sederhana saja lah. Artinya kalau botol diisi dengan air, mana ada udara? Kalau penuh semua, kan tidak mungkin ada lagi rongga udara. Artinya bahwa dengan disebutnya full of grace, berarti tidak ada dosa yang setitik apapun juga pada diri Bunda Maria. Nah, itu konteksnya. Nah, tetapi kalau dituding dia manusia berdosa, nah ini menjadi sulit untuk bisa kita pahami. Dasar dia berpikir itu apa? Apakah karena Rasul Paulus mengatakan semua manusia sudah berdosa, otomatis berarti dia pukul rata, kan jadi bingung juga. Karena nanti dikatakan bahwa sejak, ya kan, nanti dikatakan begini, sejak semula aku sudah memilih kalian. Nah, kan muncul lagi teori-teori teologi yang dikatakan bahwa sudah ditentukan sejak sebelum dunia jadi, sudah ditentukan mana yang masuk surga, mana masuk neraka. Nanti kan jadi kesana lagi. Artinya apa? Konteks-konteks itu kan harus dilihat. Apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus? Apakah dia mau mengatakan bahwa Henok yang diangkat kepada Allah itu, ataupun Elia yang diangkat kepada Allah itu kira-kira konteksnya gimana lagi nih kalau kita mau paralelkan dengan tulisan Rasul Paulus itu? Nah kan seolah kita mau membenturkan. Tetapi kan kita bisa melihat dalam konteks apa Rasul Paulus menulis itu. Nah, kemudian nanti kan kita bertanya, masa bisa? Ya pertama-tama ya tentu Allah punya kuasa untuk melakukan itu. Itu kita yakini kan. Nah, tetapi apakah ada contoh? Ya contohnya ada. Tadi kan kita sudah singgung tentang Nabi Yeremia ya. Yeremia 1:5 ya. Di situ kan aku sudah mengkuduskan engkau sejak dalam kandungan ibumu. Nah, seorang Nabi Yeremia saja yang hanya mau diutus kepada bangsa Israel yang dalam kondisi terpuruk, pembuangan dan sebagainya, itu bisa dipersiapkan sedemikian dini ya. Bahkan dari dalam kandungan dia sudah dipersiapkan. Bahkan dikatakan sebelum dikandung dia sudah dikenal. Kan seperti itu. Artinya persiapannya itu sudah bukan asal-asalan. Ini sekelas Nabi Yeremia loh. Nah, apalagi perempuan yang nanti bersemayam di dalam rahimnya itu adalah firman yang menjadi daging. Kita bisa bayangkan bagaimana mungkin persiapannya tidak perfect. Kesempurnaan apalagi yang kita mau tandingkan dengan kesempurnaan daripada rencana Allah mempersiapkan puncak pewahyuannya. Apakah kita harus menafikan bahwa puncak pewahyuan Allah yang dalam diri Kristus itu dipersiapkan dengan asal-asalan? Ini kan kita melecehkan karya Roh Kudus sebenarnya. Roh Kudus, betul. Iya, kita kan punya iman bahwa Allah punya rencana, punya itu sempurna, apalagi rencana keselamatan. Apalagi ini puncak pemenuhan penggenapan segala macam nubuat. Masa tidak sempurna? Masa asal-asalan? Nah, itu kan dasar kita, logika berpikir kita kan sederhananya demikian. Nah, terus kemudian contohnya sudah kita lihat di Yeremia sudah ada contoh, ya, walaupun contohnya tidak sama persis, tetapi contoh itu menginformasikan kita bahwa Allah dapat saja mengkuduskan sesuatu atau seseorang untuk dia tugaskan atau dia berikan tugas tertentu. Itu dia mampu melakukan itu. Walaupun dalam kandungan sekalipun. Artinya apa? Bahwa dalam kasus Immaculate Conception tidak bisa ditolak. Karena contoh yang mengarah ke arah sana sudah pernah terjadi dalam perjanjian lama. Nah, kemudian kita belum lagi mengkaitkan dengan Kristus yang diyakini sebagai anak domba Allah. Kurban paling sempurna, tidak bercacat celah. Bagaimana kurban yang sempurna itu ternyata mengambil daging yang tercemar. Ini kan sudah tidak masuk lagi dalam konteks iman kita kan, yang mengatakan bahwa anak domba
Allah kurban yang sempurna yang merupakan penyempurna, ya menghapus dosa dunia. Ternyata dia bukan manusia sempurna, masih ada daging dosa, mengambil daging yang berdosa, yang cacat. Ya berarti teologinya gagal dong, kan seperti itu. Betul. Kita tidak mampu untuk membela teologi kita kalau konteks berpikir kita ke arah sana. Nah, justru dengan Immaculata Conception ini justru memberikan pembelaan yang mutlak. Orang tidak akan mengkritisi. Bukan persoalan dia terima atau tidak terima, tetapi bahwa dasarnya solid, dasarnya kokoh, dasarnya tak terbantahkan. Persoalan orang mau menerima itu kan persoalan iman dan bagaimana Roh Kudus bekerja kan. Tetapi yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana dasar itu solid kokoh atau dasar itu mengambang, atau dasar itu saling bertentangan. Nah, kalau mengikuti pola pemikiran mereka, si Timothy dan Bonbon CS ini kan dasarnya amburadul. Dikatakan bahwa dia manusia sempurna, tapi dagingnya dari perempuan berdosa. Sempurnanya di mana? Karena yang bisa menyelamatkan ini kan manusia sempurna. Iya, ini kita hanya istilahnya nalar berpikir sederhana saja, Pak Fulbamora. Artinya kalau kita menggunakan ayat, kan mereka ayat sendiri, Kristus, kata-kata dari Kristus dari mulut Sang Sabda saja mereka pelintir tolak kok. Lantas bagaimana kita yang hanya manusia biasa mau menjelaskan mereka ayat-ayat? Nah, kata-kata yang keluar dari Sang Kristus saja mereka tolak dan tidak terima dan dipelintir sana sini. Nah, yang bisa kita berikan adalah bagaimana logika nalar sederhana. Kita mengatakan bahwa Sang Penebus ini haruslah manusia yang tidak mengenal dosa, kan begitu? Baru bisa menebus Paman Ivan yang berdosa ini kan? Betul. Gitu. Betul. Nah, saya setuju Paman itu, makanya Pak Timothy ini saya aneh gitu loh. Makanya ketika dia ngomong gitu, apakah dia habis dari Lapotuak atau sengaja gitu? Gitu. Kalau menurut saya ini karena memang asbak dan memang antipati terhadap Bunda Maria.